Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis selalu merasa kambuh-kambuhan. Nah itu teman-teman ya. Jadi di season kali ini saya akan share video tentang hal tersebut. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa sering kambuh-kambuhan dari gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham kenapa kalian bisa kambuh-kambuhan. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis, kita itu kadang ada fasenya sering merasa kambuh-kambuhan gitu teman-teman ya. Dan kadang ketika kita belum memahami kenapa kita itu sering kambuh-kambuhan, itu justru akan menambah kecemasan tersendiri teman-teman ya. Kenapa bisa menambah kecemasan tersendiri? Karena kitanya selalu berpikir kemana-mana gitu teman-teman ya. Selalu memprediksi ke hal-hal yang belum tentu itu benar gitu teman-teman ya. Jadi ketika kambuh kita selalu berpikir, wah ini jangan-jangan kita itu nggak akan selamanya terlepas dari gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis. Kemudian selalu berpikir lagi, wah ini jangan-jangan mendekati kematian, jangan-jangan akan selamanya kita menderita seperti ini. Nah itu teman-teman ya, itu ketika kita belum memahami teman-teman ya. Nah tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk kambuh-kambuhan dari gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis ketika belum sembuh total, itu merupakan wajar menurut saya gitu teman-teman. Sepengalaman saya memang seperti itu. Kenapa saya katakan wajar? Karena itulah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis. Perlu kalian ketahui bahwa gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis itu berbeda dengan gangguan yang lain. Pemulihannya juga berbeda dari gangguan yang lain. Nah itu teman-teman ya, gangguan yang lain mungkin ketika kita diobati, kita tangani, besoknya kita sembuh total. Seperti itu. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis, kesembuhannya itu tidak seperti itu. Jadi prosesnya itu agak alot juga gitu teman-teman, karena di situ butuh pembiasaan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya saya katakan di situ untuk kambuh-kambuhan sangat wajar sekali gitu teman-teman, karena itu memang proses pemulihannya. Nah itu teman-teman. Jadi untuk proses pemulihan gangguan dari asam lambung dan encephalitis psikosomatis itu, kadang kita itu 1 minggu nyaman gitu teman-teman, dan dalam 1 minggu itu ada aja 1 hari kita itu nggak nyaman gitu teman-teman ya. Kemudian kita itu sudah nyaman ya, selama 1 bulan kita sudah nyaman gitu teman-teman ya, ngobrol dengan orang lain, jalan-jalan, bekerja, beraktivitas
bebas gitu teman-teman ya, sudah nyaman gitu teman-teman ya. Nah tetapi dalam 1 bulan itu ada aja kita yang membuat kita nggak nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu proses pemulihannya, dan kemudian kita sudah merasakan 1 tahun full gitu teman-teman, sudah merasakan 1 tahun full kita nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu baru kita dinyatakan bahwa kita itu sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan tidak akan merasakan lagi yang namanya sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sekecil apapun gitu teman-teman ya. Dengan catatan, ingat, harus tetap menjaga 3P-nya gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan harus tetap menjaga 3P-nya? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun teman-teman, termasuk saya. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian sudah merasa sembuh total gitu teman-teman, sudah dinyatakan sembuh total, itu tidak serta-merta kalian akan bebas selamanya gitu teman-teman ya, kalau seandainya kalian tidak menjaga 3P-nya. Nah itu teman-teman, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian melanggar ke sana gitu teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa kambuh lagi gitu teman-teman ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya sudah 2 kali terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan banyak sekali teman-teman yang bertanya, "Pak, apakah Bapak sekarang itu sudah normal lagi, tidak merasakan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis?" Sampai detik ini saya tidak pernah merasakan lagi sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kenapa saya tidak merasakan lagi? Karena sampai detik ini saya menjaga 3P-nya teman-teman. Dan kenapa saya sampai detik ini menjaga 3P-nya? Karena untuk kambuh dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak mau terulang untuk ketiga kalinya teman-teman. Cukup 2 kali saja, karena 2 kali juga sungguh tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman, jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang merasa kambuh-kambuhan gitu teman-teman dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bingung juga kenapa ini kambuh-kambuhan, itu saya katakan wajar, karena itulah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang saya rasakan gitu teman-teman. Saya katakan wajar. Nah kemudian kalau seandainya teman-teman bertanya lagi, kenapa Pak, dilihat dari apanya sih wajarnya itu gitu teman-teman ya. Nah saya katakan wajar itu karena memang kita itu terkena 2 gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan medis. Kalau untuk gangguan medis kita nggak usah ceritakan karena itu cuma 1% ya. Yang keduanya itu gangguan psikis teman-teman, dan di situ gangguan psikis itu ada nilai sensitif kita teman-teman, dan untuk sensitif kita itu tidak serta-merta kita itu normal lagi besoknya. Tidak seperti itu teman-teman ya. Yang namanya sensitif itu perbaikannya perlahan sekali gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Sensitif perasaan, sensitif pemikiran, sensitif badan, itu semuanya prosesnya itu untuk ke arah perbaikannya itu sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman. Jadi wajar menurut saya kalau seandainya kalian sekarang nyaman karena sensitifnya belum belum normal gitu teman-teman ya. Ada sensasi sedikit, kita terasanya sangat besar gitu teman-teman ya, karena ya sensitif semuanya itu belum normal gitu teman-teman, belum kembali normal. Makanya hal yang sangat wajar teman-teman ya. Nah tetapi perlu kalian ketahui, kalau seandainya sensitif kaliannya semuanya sudah kembali normal gitu teman-teman ya, nah itu untuk kambuhan-kambuhan itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Kembali lagi dengan catatan, selama kalian tetap menjaga 3P-nya gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah nyaman, sudah 1 tahun lebih itu kalian tidak merasakan apa-apa gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian tidak menjaga 3P-nya, ya insya Allah gitu teman-teman, bukan janji saya, karena memang itu ya, itu karena memang sifat alaminya gitu teman-teman, dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa menyerang kapanpun gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dulu juga sama gitu teman-teman, ketika di awal-awal sudah sembuh total nih, yang pertama kalinya sudah merasa sembuh total 1 tahun tidak merasakan apa-apa gitu teman-teman. Sudah saya ceritakan di video pertama itu, di bagian ke-1 sudah saya ceritakan sudah mulai sembuh total gitu teman-teman ya. Nah kemudian di situ saya mulai terlena teman-teman ya, begadangnya, pola hidupnya itu nggak dijaga lagi, sering begadang teman-teman ya. Kemudian pola makannya juga ya sudah mulai sembarangan ya teman-teman, karena sudah mulai cuek di situ ya, sudah mulai cuek, kemudian sudah mulai merasa bahagia, masa bodohnya itu sangat besar sekali gitu teman-teman. Intinya terlena waktu itu ya.
kemudian pola pikirnya juga nggak dijaga, ada permasalahan sedikit saya ikut campur di sana gitu teman-teman ya, karena pada intinya saya itu orangnya suka ikut campur terhadap orang lain gitu teman-teman. Jadi ketika semuanya serba tidak dijaga, pola makannya sudah terlena, pola hidupnya terlena, banyak begadang lagi, pola pikirnya juga nggak dijaga, terlalu berpikir keras gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah gitu teman-teman ya, terkena kedua kalinya. Dan sialnya waktu terkena dua kalinya itu ya sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Jadi ada merasa apa ya, ada merasa menyesal gitu teman-teman. Aduh ini pola makannya nggak dijaga lagi gitu kan teman-teman ya, pola hidupnya nggak dijaga lagi, pola pikirnya nggak dijaga lagi. Jadi akhirnya termenung lagi, kemudian merasakan lagi, kemudian ada ketakutan lagi, cemasnya hadir lagi, was-was, gelisah, berdebar, semuanya pokoknya sensasi yang dari awal itu terjadi lagi teman-teman ya. Dan ketika di situ saya mengembalikan lagi 3P-nya, kemudian bisa sembuh total lagi. Dan makanya kenapa alasan saya sekarang sudah mulai tidak merasakan sensasi dari apapun, karena mulai dari situ yang kedua kalinya sampai detik ini saya tetap menjaga 3P-nya gitu teman-teman. Tetapi untuk menjaga 3P yang sekarang itu berbeda ketika saat pemulihan gitu teman-teman ya. Untuk sekarang itu kalau untuk di pemulihan ya, untuk di pemulihan menjaga 3P itu benar-benar ya, dari mulai sambal dan sebagainya itu untuk makanan-makanan yang berbahaya itu sama sekali tidak dikonsumsi. Tetapi untuk saat sekarang menjaga 3P-nya itu tidak semuanya dijaga juga gitu teman-teman. Saya sudah bisa mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang lain-lain, tetapi saya tetap jaganya itu gimana caranya, menjaga kapasitasnya, kemudian menjaga durasinya juga gitu teman-teman ya. Kayak macam di kopi nih, kemarin saya kopi, nah hari ini bukan kemarin ya, kemarin justru saya nggak ngopi ya, kemarinnya lagi saya ngopi, nah kemarin saya tidak ngopi, nah sekarang pasti saya ngopi. Nah bagi teman-teman yang sekarang pengen lihat ngopi saya nanti di video selanjutnya, kebetulan hari ini saya mau jalan-jalan ya, tengok saja gitu teman-teman ya. Nah sekarang pasti hari ini saya ngopi gitu teman-teman ya. Nah itu bentuk penjagaan dari saya gitu teman-teman ya. Untuk kopi saya konsumsi, tetapi untuk saat ini dijaga durasinya teman-teman, dijaga temponya, kemudian kapasitasnya juga. Jadi kopinya juga nggak terlalu satu gelas besar. Kalau dulu ya, saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sebelumnya ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kopi saya itu bisa pakai gelas besar, kemudian satu hari itu bisa 3 gelas 4 gelas ya, 3 gelas 4 gelas, gelas besar gitu teman-teman, bukan gelas kecil gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk sekarang, karena memang tidak ingin terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang ketiga kalinya, di medisnya juga saya pertahankan ya teman-teman, saya jaga. Termasuk di kopi ya, di kopi saya jaga, jadi cuma 1 gelas 1-2 hari sekali gitu teman-teman ya, itu yang saya jaga. Kemudian untuk sambalnya juga, kalau dulu keluarga saya itu saya bilang itu kayak macam merak ya. Kalau mengkonsumsi sambal itu banyak sekali teman-teman, dari mulai kapasitasnya yang banyak, kemudian level kepedasannya juga yang sangat tinggi. Nah tetapi untuk saat ini karena sudah mulai menyadari ternyata hidup sehat itu sangat nikmat sekali teman-teman ya. Jadi untuk sambal itu dijaga dari mulai kapasitas sampai durasinya juga gitu teman-teman ya. Jadi makan sambal itu tidak terlalu banyak saya sekarang itu ya. Kemudian untuk level kepedasannya juga tidak terlalu tinggi. Dan kemudian untuk jaraknya juga ya kembali lagi ya 2 hari sekali sekarang itu ya. Nah itu teman-teman, kalau misalnya orang bilang wah si bapak ini lebay, nggak apa-apa. Orang lain mau bilang saya lebay, mau bilang apa juga, masa bodoh teman-teman ya. Karena saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya tahu persis itu rasanya seperti apa teman-teman. Dan orang-orang yang bilang lebay itu ya mungkin mereka belum pernah merasakan dari penderitaan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya ketika teman-teman yang lain bilang wah lebay lu, kayak macam kan kalau misalkan sering makan nih, ngumpul-ngumpul nih ya, kalau misalkan hari itu jadwalnya saya itu nggak makan pedas, kemudian banyak teman-teman yang nawarin, pak makan pedasnya ya pak, makan pedasnya, saya bilang enggak, saya bilang saya hari ini berhenti dulu, nantilah besok saya bilang makan sambal gitu. Banyak sekali itu orang-orang yang belum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selalu mengatakan saya itu lebay katanya, tetapi ya nggak apa-apa teman-teman ya. Nah itu karena memang mereka itu belum tahu ya rasanya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu seperti apa gitu teman-teman. Makanya belajar masa bodoh, pahami saja bahwa mereka itu belum mengerti. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi
Kembali lagi ke topik utama, untuk kambuh-kambuhan kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, karena untuk kambuh-kambuhan itu merupakan sangat wajar. Itu memang proses pemulihan gitu teman-teman. Proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu memang seperti itu ya, menuju kesembuhan totalnya itu. Jadi 1 minggu enak, dalam 1 minggu itu ada aja 1 hari kita membuat nggak nyaman gitu teman-teman ya. Kemudian selama kita 1 bulan enak gitu teman-teman, dalam 1 bulan itu pasti ada 2 hari 3 hari yang membuat kita nggak nyaman teman-teman ya. Kemudian berlanjut terus ya, 3 bulan 4 bulan sampai kita pure 1 tahun kita nggak merasakan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sensasi sekecil pun. Nah itu berarti kalian itu sudah sembuh total teman-teman. Apalagi kalau kalian merasa bahagia gitu teman-teman ya, merasa bahagia, senang, gembira, moodnya ada gitu teman-teman. Nah hadir ya, semangatnya, tekadnya kuat juga, mau melakukan apapun nggak banyak mikir. Nah itu sembuh total gitu teman-teman. Tetapi patut kalian ketahui juga bahwa ketika kalian sudah sembuh total, tolong jangan terlena teman-teman, jangan ditinggalkan 3P-nya, karena 3P itu sangat penting sekali buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Dan 3P itu justru pemicu saat kita terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis di awal-awal. Coba ingat-ingat ya, dulu saat sebelum kalian terkena gangguan ini, apakah 3P kalian itu dijalankan? Kan tidak teman-teman ya. Pola makannya kita sembarangan, dari mulai jenis makanan sampai waktunya makan itu kita nggak terawat lah, nggak teratur gitu teman-teman. Kemudian pola hidupnya kita nggak mementingkan yang namanya istirahat di malam hari itu dengan benar gitu teman-teman. Jadi kebanyakannya itu sering begadang dan sebagainya teman-teman ya. Kemudian dari pola pikirnya juga, kita tuh dulu itu sebelum terkena gangguan ini selalu berpikir keras ya, apapun bentuk pekerjaannya, bentuk pemikirannya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis pada dasarnya itu orangnya itu pengen perfect ya, pengen perfect, pengen sempurna. Jadi permasalahan sedikit pun, ada pekerjaan sedikit pun itu dipikirkan terlalu besar. Nah itu teman-teman, dan akhirnya ketika 3P itu terlanggar, nah sekarang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Semoga saja pengalaman kalian itu tidak sama gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian ada yang bertanya juga, emang betul sih Pak, kalau seandainya proses pemulihan itu memang seperti itu. Tetapi ternyata untuk proses pemulihan itu ketika kambuhnya juga memang gak nyaman, apa yang harus dilakukan? Kan gitu ya pertanyaan-pertanyaan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Selalu penasaran dengan cara menangani karena memang sangat tidak nyaman ya terkena itu. Nah untuk penanganan saat kambuh, saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika ada proses pemulihan seperti itu, ya tetap saja menjaga 3P-nya teman-teman. Fokus saja di 3P-nya, ada kambuh terima saja gitu, jangan dibikin gusar, jangan dibikin was-was, jangan dibikin gelisah teman-teman ya. Terima saja bahwa itu proses pemulihannya ketika kalian kambuh. Tetapi kalau misalkan ada rasa tidak nyaman, ya sabar aja teman-teman, karena kembali lagi ya, semuanya ada prosesnya gitu teman-teman ya. Jadi segala sesuatu juga harus ada prosesnya, sabar saja gitu teman-teman. Yang penting kalian itu jangan pernah menyerah, kemudian jangan pernah berpikir yang lain-lain. Sebab kalau seandainya kalian berpikirnya yang lain-lain, itu justru kalian itu akan menambah penderitaan kalian teman-teman. Ketika kalian berpikir yang lain-lain, justru kalian itu nanti malah akan terjerumus ke durasi pemulihannya itu akan semakin lama, karena di situ ada stres lagi teman-teman ya. Perlu kalian ketahui kalau stres itu atau banyak pikiran itu justru lebih mempengaruhi ke pemulihan kita. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Ini ada yang ganggu lagi nih, suara binatang ini nih. Di video yang kemarin ada suara kayak macam binatang gini, habis suara saya ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi videonya saya hentikan dulu karena memang durasinya sekarang sudah mendekati ke 20 menit. Seperti biasa ya,
tenangkan saja kalian. Kalau seandainya kalian sekarang sedang mendapatkan proses pemulihan, kalian harus yakin dalam pikiran kalian harus yakin dalam hati kalian bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu bakalan membaik teman-teman ya, bakalan sembuh total. Itu janji saya teman-teman ya. Kenapa saya berani berjanji? Karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja teman-teman, mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, semoga saja kalian itu menjadi tambah sehat, kemudian menjadi sembuh kembali gitu teman-teman. Kemudian semoga saja cepat kembali lagi dari mulai semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.